Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orchida Dara Ramadhani dari kelas 1B Teknik Multimedia Jaringan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang syarat dan faktor utama di kesehatan keselamatan kerja. Oke, kalau begitu next. Kalau kita mau masuk di pembahasan, dadah. Kesehatan dan keselamatan kerja, materi, syarat, dan 5 faktor utama K3 lingkungan kerja. Sebuah perusahaan atau pengelola usaha harus memiliki unsur K3 yang terdiri dari kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Berdasarkan pasal 2 Permaneker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, pengusaha dan atau pengurus wajib melaksanakan syarat-syarat K3 lingkungan. Untuk pembahasan yang pertama, syarat K3 kerja. Yang pertama itu pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah NEP. Kedua, pengendalian faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi kerja agar memenuhi standar. Ketiga, penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana higiene dan tempat kerja yang bersih dan sehat. 4. Penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang lingkungan kerja. Kemudian 5 faktor utama. Yang pertama itu faktor fisika, yang kedua itu faktor kimia, yang ketiga itu faktor biologi, yang keempat itu faktor ergonomi, dan yang terakhir itu faktor psikologi. Untuk faktor fisika itu beberapa faktor fisika antara lain yang pertama iklim kerja, 2 kebisingan, 3 getaran, 4 gelombang radio atau gelombang mikro, 5 sinar ultraviolet, 6 medan magnet statis, 7 tekanan udara, 8 pencahayaan. Penanganan faktor fisika ini cukup kompleks karena setiap faktor turunan memiliki cara yang spesifik. Secara umum, cara penanganan yang dilakukan adalah mengendalikan pemicu yang membuat pekerja tidak nyaman. Informasi lengkap terkait penanganan bisa dilihat pada Permaneker nomor 5 tahun 2018 pasal 8 sampai 19. Yang kedua, faktor kimia. Faktor kimia ini berhubungan dengan hal-hal berbau kimia dan perlindungan pada pekerja atau masyarakat umum di sekitar perusahaan. Beberapa bahan kimia yang dianggap berbahaya biasanya akan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yang terdiri dari mudah terbakar, mudah meledak, beracun, korosif, oksidator, reaktif, dan radioaktif. Selain itu, bentuk dari zat kimia mulai dari padat, cair, dan gas di lingkungan juga harus diperhatikan dengan baik. Apabila zat kimia berbahaya mengenai seseorang, kemungkinan terjadi masalah akan besar mulai dari melepuh di kulit hingga memicu masalah yang lebih kronis lainnya. Pengendalian faktor kimia ini bisa dilakukan dengan membuat ventilasi udara, mengisolasi, penggunaan bahan yang lebih aman, dan lainnya. Informasi lengkap terkait pengendalian faktor kimia bisa dilihat pada Permaneker nomor 5 tahun 2018 pasal 21 angka 2. Yang ketiga, faktor biologi. Potensi bahaya faktor biologi meliputi mikroorganisme atau toksinnya, arthropodia dan atau toksinnya, hewan invertebrata dan atau toksinnya, alergen dan toksin dari tumbuhan, binatang berbisa, binatang buas, dan produk binatang dan tumbuhan yang berbahaya.
Pengendalian faktor biologi yang dapat dilakukan sesuai dengan Permaneker nomor 5 tahun 2018, pasal 22 angka 7. Beberapa cara yang bisa dilakukan meliputi menggunakan baju bergerak yang sesuai, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, memasang rambu-rambu yang sesuai, memberikan vaksinasi apabila memungkinkan, meningkatkan higiene perorangan, memberikan disinfektan. Faktor selanjutnya itu faktor ergonomi. Pengukuran dan pengendalian faktor ergonomi harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor ergonomi. Potensi bahaya faktor ergonomi tersebut meliputi yang pertama cara kerja, posisi kerja, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan. Yang kedua, desain alat kerja dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan antropometri tenaga kerja. Ketiga, pengangkatan beban yang melebihi kapasitas kerja. Potensi bahaya di atas bisa dikendalikan dengan beberapa cara sesuai dengan pasal 23 angka 4 Permaneker nomor 5 tahun 2018, antara lain menghindari posisi kerja yang janggal, memperbaiki cara kerja dan posisi kerja, mendesain kembali atau mengganti tempat kerja, objek kerja, bahan, desain tempat kerja dan peralatan kerja, memodifikasi tempat kerja, objek kerja, bahan, desain tempat kerja dan peralatan kerja, mengatur waktu kerja dan waktu istirahat, melakukan pekerjaan dengan sikap tubuh dalam posisi netral atau baik, dan menggunakan alat bantu. Materi yang terakhir yaitu faktor psikologi. Pengukuran dan pengendalian faktor psikologi harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor psikologi. Faktor psikologi itu meliputi ketidakjelasan atau ketaksaan peran, terus konflik peran, beban kerja berlebih secara kualitatif, beban kerja berlebih secara kuantitatif, pengembangan karir terhadap orang lain. Pengendalian faktor psikologi bisa dilakukan melalui manajemen stres dengan melakukan pemilihan, penempatan, dan pendidikan pelatihan bagi tenaga kerja, mengadakan program kebugaran bagi tenaga kerja, mengadakan program konseling, mengadakan komunikasi organisasional secara memadai, memberikan kebebasan bagi tenaga kerja untuk memberikan masukan dalam proses pengendalian keputusan. Informasi lengkap terkait penanganan faktor psikologi bisa dilihat pada pasal 24 angka 5 Permaneker nomor 5 tahun 2018. Sekian dan terima kasih. Sekian video presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.